kalau misalnya saya dibilang mengumbar aib atau masalah internal organisasi, saya rasa kurang tepat, karena coba dilihat kita latar belakangnya dulunya gimana ya kan. Kalau kita nggak bisa nerima gitu loh, kalau organisasi kita ini udah terbagi-bagi jadi berapa kepengurusan tuh. Jangan sampai kita berorganisasi melebihi beragama. Misalkan beragama aja nggak ngelarang kita buat ribut, masa kita didoktrin untuk ribut juga gitu. Iya. Yang harus ditekankan di sini Mas ya, pokoknya ketika kita beda pilihan, jangan sampai memprovokasi yang lainnya untuk kita itu saling hujat gitu, saling ya pokoknya, apalagi di post ke media sosial. Ini kan masalah ininya intern ya. Ketika kita nge-post di media sosial, yang menonton itu ya bukan intern kita saja, tetap yang jelek itu bukan 16-17-nya, yang jelek tetap PSHT. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW, dan bersama Bima ANF. Jangan lupa di subscribe ya guys. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita bertemu lagi tepatnya di Tangerang Mas ya, karena habis ada kegiatan, dan memang saya tuh pengen membahas ini sudah lama Mas, karena melihat konten-kontennya sampean, tapi lebih tepatnya kita di sini sharing-sharing ya. Iya. Kemarin terakhir Mas Bima mengupload konten tentang jangan netral ya, tetap harus ada pilihan. Gitu intinya Mas ya. Iya, betul. Nah, di sini kita akan sharing-sharing. Menurut saya sih Mas ya, netral yang dimaksud ini gimana? Saya nggak pernah membahas konten masalah 16-17, nggak pernah ya. Karena saya pribadi kalau sudah membawa ke media sosial, saya ini orang pencak silat, saya ini punya orang pencak silat, saya ini orang PSHT, punya orang PSHT. Jadi nggak ada saya dari perguruan mana, misalkan dari 16-17 nya enggak. Jadi yang orang tahu saya ini orang pencak silat, yang orang tahu saya ini orang PSHT. Untuk ke media sosial. Karena yang menonton video kita ini bukan cuman orang pencak silat, bukan cuman orang PSHT, orang awam pun juga menonton, orang bela diri pun juga menonton. Makanya saya membawa diri saya itu orang pencak silat dan orang PSHT. Orang awam kan nggak tahu nih, misalkan PSHT ada 16, ada 17. Ya makanya saya bilang saya ini orang PSHT di kalangan orang awam yang nggak tahu masalah ini. Saya paham maksudnya Mas Bima ya. Kita itu harus ada pilihan, nggak boleh netral, gitu. Kita akan bahas di sini ya. Mungkin gini Mas, yang dimaksud dulur itu bukan netral, itu bukan berarti mereka tuh nggak milih gitu loh, nggak milih misalkan 16 atau 17. Saya nggak pernah membahas 16-17 baru kali ini, karena saya pengen sharing-sharing sama Mas Bima. Ya. Dan ya saya pun juga tetap ada pilihan ya, tetap ada pilihan. Tapi maksudnya netral di sini adalah siapapun kamu, baik 16, 17 ataupun beda perguruan ya, bukan berarti kita ini bermusuhan ya. Beda pendapat bukan berarti kita ini harus saling memusuhi, maksudnya di situ. Ya mungkin dulu mungkin sepemahaman sama saya ya. Ya mungkin orang juga ada bilang Mas Denny ini di sini, Mas Denny di sini, terserah ya. Saya nggak mau membahas ini karena gini Mas, agak riskan ya, apalagi sudah kepanatikan ya. Nah Mas Bima sendiri gimana ini maksudnya nih? Harus memilih. Harus memilih sendiri itu gimana itu maksudnya? Ya, jadi sebelumnya mungkin beberapa konten kreator juga sudah mereact
video saya mas. Oh ya. sudah ada juga. Sudah ada, maka malah video-video yang sebelumnya yang saya membahas tentang internal organisasi itu juga di react juga. Oh ada. Ada. Nah, jadi gini mas, untuk masalah internal PSHT ini sebenarnya sejak zamannya Mas Tarmaji itu malah udah masuk di TV mas, di JTV pada saat itu. Jadi memang istilahnya permasalahan internal ini udah dibahas bahkan langsung dengan pengurus sendiri. Cuma bedanya dengan sekarang ini udah bukan TV lagi tapi seluruh sosial media bahkan. Jadi menurut saya kalau misalnya saya dibilang mengumbar aib atau masalah internal organisasi, saya rasa kurang tepat karena coba dilihat kita latar belakangnya dulunya gimana ya kan, sehingga permasalahan ini kok bisa luber ke awak media. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya membahas itu? Ini kebetulan kemarin tuh yang baru saya bahas lagi mas. Karena sebenarnya saya udah stop udah lama karena dulu saya di Jakarta itu aktif di P16, lalu saya sekarang udah bikin tempat latihan yang kebetulan ikut kepengurusan P17 ya kan. Ini juga mungkin ini pertama saya ungkapin dulu. Oh gitu, ini perdana nih. Iya, di channel saya aja nggak ada. Karena Mas ini juga perdana bahas ini kan. Iya, saya perdana. Karena ya mungkin perdananya kita membahas ini tuh mungkin karena kita bertanya-tanya Mas. Sebenarnya mungkin tanpa secara tidak langsung Mas Denny pun juga bertanya kepada saya, ini Mas Bima netral yang gimana nih ya kan. Terus yang saya tanyakan pun juga sebenarnya sama Mas sebenarnya, cuma hanya beda pengucapan saja. Ketika banyak sekali konten-konten di channel YouTube yang di sini membahas tentang internal organisasi, lalu mereka menyayangkan perpecahan ini mereka berharap agar kita bisa nyawiji. Nah ini nyawiji yang model gimana? Yang padahal ya kan, secara kepengurusan, secara ADART dan kalau yang kita tahu lah, yang kita orang umum aja udah tahu. Kalau kita sudah beda orang yang ngurusin organisasi, otomatis namanya organisasi kan pasti ada anggaran keuangan mas. Keuangan yang masuk ini kan pasti beda mas gitu. Nah ini masuknya kemana? Kalau kita mau nyawiji secara kepengurusan, secara organisasi, ini mau nyawiji yang gimana gitu loh? Yang padahal menurut saya, yang saya lihat selama saya merantau di Jakarta, untuk arus bawah atau sesama anggota PSHT, walaupun kita beda kepengurusan, tapi apabila kita bertemu di luar, itu kita tetap gak ada masalah gitu mas. Nah itu dia yang saya maksud. Tapi untuk secara organisasi mungkin ini harapan dulur-dulur ini, ayo kita nyawiji secara kepengurusan, secara mungkin ketua umum, secara ADART, semua aturan dijadikan satu supaya apabila ada pihak dari manapun yang datang ke tempat latihan, rasanya tidak terintimidasi gitu loh mas. Jadi kayak nggak beda dari kubu ini gitu. Yang padahal permasalahan ini dari zamannya Mas Tarmaji ini udah nggak bisa diselesaikan dan tidak ada ujungnya. Jadi kalau mau menyelesaikan permasalahan ini, coba masalah-masalah yang dulu nih, ibarat negara nih mas, sebelum kita ngurusin Pak Jokowi nih, kita ngurusin PR presiden yang dulu kan gitu. Banyak 100 tahun loh mas. Sejarah ini panjang loh, gak mungkin PSHT ini lurus terus. Atau kita ambil simpelnya, kenapa kok orang-orang yang berjasa di PSHT ini tidak semuanya tercantum dalam catatan kepengurusan pusat? Pasti kan ada alasan mas. Apalagi kita udah melewati namanya zaman penjajahan, namanya pemberontakan 1965. Ini berapa zaman yang udah kita lalui gitu loh. Kok kita nggak bisa nerima gitu loh kalau organisasi kita ini udah terbagi-bagi jadi berapa kepengurusan tuh kok belum bisa nerima, pengennya nyawiji ya. Saya mungkin Mas Denny pun juga kita pengen nyawiji mas, sangat mas. Kita sangat mendukung gerakan apapun yang di situ sifatnya ingin mempersatukan PSHT. Tapi kalau untuk secara kepengurusan susah mas menurut saya. Iya ya, kalau saya pribadi sih mas ya, masalah untuk dia akan nyawiji atau enggak itu
ya mungkin agak lebih sulit ya. Tapi di sini kita sebagai public figure-nya di pencak silat gitu ya, di media sosial YouTube tepatnya. Dengan pembahasan kita ini apa nggak akan semakin panas nih? Yang kita tahu permasalahan itu sejak dulu sudah ada, seperti kata Mas Bima tadi ya. Nah, justru kalau kita akan bahas lagi akan timbul masalah lagi nggak ini? Nggak tambah panas seperti itu, Mas. Nah, maksud saya ketika Mas Bima membuat konten seperti itu nggak akan kelar-kelarnya lagi. Karena pembahasan kita di media sosial tadi yang disimak tadi bukan cuman organisasi dari kita aja ya. Jadi orang awam juga melihat ini kok PSAT ribut aja terus, ini maksud saya dampaknya yang kayak gini yang takutnya ya. Terus juga dengan adanya pembahasan seperti ini nanti apa ya, timbul sekat ini antara kubu ini dengan kubu ini karena suatu pemilihan tadi yang mungkin ya masalah seperti ini kan agak apa ya, agak panas Mas kalau menurut saya sih ya. Tapi boleh saya sanggah Mas? Boleh. Saya sebenarnya kurang setuju apabila ada pendapat kalau misalnya kita ini membahas ini atau kita istilahnya menunjukkan jati diri kita, kita ini ikut kepengurusan yang mana ya, akhirnya kita nanti akan timbul sekat. Jadi kalau kita ketemu nanti seakan-akan juga wah ini orang kubu ini nih, kita kubu ini. Yang saya alami selama di istilahnya nih Jakarta ini kan adalah barometer permasalahan internal ini Mas, yang sangat besar itu kan di sini. Karena kalau untuk di luar Jakarta ini adalah wilayah mayoritas, jadi siapa yang lebih dominan yaitu pasti yang akan istilahnya lebih muncul lah gitu. Tapi Jakarta ini kita benar-benar gimana ya, saling menunjukkan kalau kita inilah kita ini PSHT lah ini gitu. Betul. Mereka bilang PSHT, kita PSHT, kita bilang PSHT Jaya, mereka juga bilang PSHT Jaya, semua PSHT Jaya kan. Ibarat orang Islam tuh sini takbir, sana takbir gitu Mas. Tapi menurut saya itu kurang tepat Mas kalau dibilang kita nanti akan timbul gimana ya, kayak sekat atau gimana, karena yang saya alami namanya orang Ezaterate di luar organisasi ya Mas ya, kalau udah ketemu orang pakai lambang hati bersinar itu pasti salaman Mas, nggak ngelihat dari kubu mana, kecuali yang ya maaf ya, yang namanya Ezaterate ini orangnya banyak, pasti ada lah satu dua orang ibarat wadah tuh ada kotoran di situlah. Kalau orang yang udah fanatiknya sampai ke ubun-ubun Mas, sampai ke nadi, ini udah berat Mas. Ini udah, soalnya emang SDM-nya udah segitu. Masa kita mau maksain dia buat gini loh Mas, maksudnya netral lo gini loh, nggak bisa. Pokoknya ini kubuku yang paling benar, nggak bisa. Cuma itu sih Mas, maksud saya tuh nggak ada kayak tujuan saya tuh pengen mendoktrin dulu yang menonton video saya tuh, oh berarti kita harus memihak gini-gini. Enggak juga, karena yang saya ingin ultimatum dari konten-konten YouTube atau pembahasan orang-orang ini kalian minta nyawiji yang nyawiji seperti apa, yang padahal sebenarnya kita di luar organisasi itu nggak ada masalah, santai gitu loh. Betul juga. Jadi sebenarnya kalau mau nyawiji kemana? Nah, gitu ya? Atau bikin PSHT nyawiji, ada loh PSHT nyawiji. Bener asli. Mau saya bahas itu. Yang kemarin salah satu orang yang saya temui di sini sebelum acara ini, itu ada orang dari Jawa Tengah. Dari Pemalang ya Mas ya? Pemalang. Itu dia ngomong Mas, ada PSHT nyawiji namanya. Itu dia PSHT yang tidak ikut P16 atau P17. Oh, nah itu mungkin yang disebut netral tadi ya. Bener, tapi tanda tangan siapa katanya ya kan? Ya sebenarnya kalau orang sih pengennya tuh ya netral seperti itu ya. Cuman nggak bisa, tetap harus ketika kita sudah memasuki ranah organisasi, adik-adik kita ini harus menjadi warga. Dan itu harus ada KTA-nya. KTA tadi atas nama siapa? Ya, saya nggak mau permasalahin dari mana itu, tapi tolonglah buat dulur ya, walaupun misalkan kita anggap saja beda pilihan ya, bukan berarti kita itu bermusuhan. Itu sepakat. Sepakat kalau itu. Sepakat ya. Sepakat. Nah, jadi gini loh, mungkin ini kita membahas buat dulur juga ya. Kita ini berorganisasi ya, jangan sampai melebihi beragama. Jadi gini loh, agama aja yang beda agama, kita misalkan beda agama,
bukan berarti kita ini bermusuhan kan, saling toleransi. Ya walaupun misalkan jikalau menurut kalian ketika kita berorganisasi dengan adanya sekat pilihan tadi itu membuat menjadi masalah atau enggak jadi akur, udah buka baju gitu loh. Buka baju, lupakan lu sementara, ngobrol aja, ngopi bareng-bareng kayak ini. Ya jangan sampai dengan masalah karena pilihan kita tadi jadi ribut. Dan Mas Bima setuju ya masalah itu ya? Setuju sama itu. Dan cuma gini, nggak bisa kita memaksakan kehendak dari dulur-dulur yang lain juga Mas. Mungkin sampai di video, bukan sampai aja, mungkin saya juga bisa sekedar menghimbau dan mengingatkan. Tapi untuk masalah hati itu kita nggak bisa memaksain kan Mas. Karena ya satu, SDM orang tuh beda-beda, terus hati orang tuh beda-beda. Dan ini mungkin yang udah umum lah. Kita yang di luar istilahnya kota Madiun Mas, kita nggak ada masalah sama siapapun dan kita tidak pernah mengalami masalah sesama dengan warga PSHT. Kita bisa istilahnya dengan mudah ngomong, udahlah ayo kita rukun aja, enak Mas. Tapi mereka yang istilahnya gimana ya, di Madiun ini yang mengalami sejarah perjalanan PSHT dari dulu sampai sekarang. Kalau kita ibaratkan orang hidup di dunia nih Mas, misalnya bapak sampean ini berantem sama bapak saya. Kalau saya sama sampean Mas berantem hari ini, besok bisa maafan Mas. Tapi kalau orang tua kan nggak bisa Mas, karena dia orang tua tuh kan pakai hati. Anakku udah diginiin, masa semudah itu minta maaf gitu. Tuh kan Mas. Ya berarti nggak dewasa. Nah iya nih, sampean ngomong nggak dewasa ini kan berarti tertuju kepada ya kan? Maksudnya gini loh, anggap saja ya, misalkan ada orang tua atau dulur kita yang di sana yang seperti kata Mas tadi nggak akur lah ya, nggak akur. Apakah kita juga misalkan anak-anak ini harus nggak akur juga? Enggak. Ya jangan ya, itu maksud saya kayak itu. Dan kita pun di sini nggak ada masalah kan? Iya, nggak ada masalah. Hanya saja efeknya sampai ke sini-sini Mas. Makanya kita harus dewasa juga. Misalkan ya anggap saja nih, bukan sama kita aja nih, yang beda perguruan di sana, anggap saja yang jauh di sana ya ribut nih, perguruan A dengan perguruan B ribut. Terus lantaran apakah saya yang berada di sini perguruan A dengan B tadi harus bermusuhan juga karena di sana bermusuhan? Tidak. Enggak, nah, gitu juga maksud saya. Ketika di sana ribut, jangan didoktrin di sini untuk ribut. Tapi kan secara tidak langsung kalau udah nyangkut kepengurusan nih Mas, ini kan pasti secara global Mas akan merembet kemana-mana. Istilahnya presidennya ngomong A, ya semua pasti akan A gitu. Itu tadi ya yang diomongin tadi apa dulu ini? Kira-kira yang diomongan ini menjadi dosa buat kita Mas, tinggalin. Makanya kata saya tadi, jangan sampai kita berorganisasi melebihi beragama. Misalkan beragama aja nggak ngelarang kita buat ribut, masa kita didoktrin untuk ribut juga gitu? Ya maksudnya yang kita bilang secara global tadi, kalau untuk ajaran, insya Allah semua orang itu kan kapasitasnya masing-masing Mas. Pasti orang itu akan beradaptasi dengan ilmu yang dia pelajari dan hasilnya akan beda-beda. Tapi kita yakin ajaran PSHT ini pasti akan mengunggulkan persaudaraan. Itu satu. Dan itu nggak akan mungkin semua warga PSHT itu beda. Seluruh dunia itu nggak mungkin beda. Balik lagi ke orangnya juga ya. Tapi kalau soal kepengurusan, kalau pusatnya udah beda, pasti akan beda Mas. Iya. Nah, yang harus ditekankan di sini Mas ya, pokoknya ketika kita beda pilihan, jangan sampai memprovokasi yang lainnya untuk kita itu saling hujat, gitu. Saling ya pokoknya. Apalagi di post ke media sosial, ini kan masalah intern ya. Ketika kita nge-post di media sosial, yang menonton itu ya bukan intern kita saja. Tetap yang jelek itu bukan 16-17-nya, yang jelek tetap PSHT. Iya. Dan intinya kan kita berorganisasi punya pilihan masing-masing. Udah jalan aja, nggak usah ngurusin dan menjelek-jelekan yang lain kan gitu Mas. Ya kalau mau nge-post yang bagusnya di media sosial. Yang penting PSHT. Karena ini kan membawa nama PSHT. Betul. Karena orang awam nggak melihat 16-17-nya. Ya mungkin makanya kata saya tadi, ini kan masalahnya intern. Ketika kita post di media sosial,
yang menonton itu bukan cuma interan aja, orang lain juga. Jadi yang dicap jelek oleh orang lain adalah PSHT-nya, bukan 16-17-nya. Ya sama seperti misalkan nih, ada oknum yang misalkan yang tawuran, yang dicap jelek kan PSHT-nya nih, bukan orangnya nggak tahu siapa. Yang dicap jelek PSHT. Ya makanya untuk itu kita bermedia sosial ini ya lebih memilah lah menurut saya sih Mas ya. Ketika konsumsi publik ini kira-kira membahayakan buat orang awam. Jadi kalau kita untuk mengembangkan Pancasila, kita lihat dulu dampaknya nih. Bukan cuman di organisasi saja, ke masyarakat lain ini berbahaya nggak nih? Dan ini istilahnya gambarannya sih Mas. Selama saya bersosial media dan saya tetap mengupload konten saya terakhir membahas P16 P17 itu sebelum saya mendirikan tempat latihan Mas. Habis itu saya stop karena saya udah nyimpulin bahwa ini masalah nggak berujung gitu. Kita malah nambah-nambahin gitu. Akhirnya saya stop, cuma karena saya aktifnya sekarang mungkin di kepengurusan P17. Jadi saya akan mengepost apa yang dilakukan oleh kepengurusan di organisasi saya. Di situ pasti orang bisa menyimpulkan bahwa saya ini ikut mana. Otomatis itu Mas, tanpa saya harus menjelek-jelekan ya kan, harus gimana. Cuma ini bukti nyata untuk subscriber saya yang dari P16 itu juga sampai sekarang pun tetap support gitu loh Mas. Karena yang saya post, walaupun mereka udah tahu kalau saya ini ikut kepengurusan yang berbeda, tapi mereka itu taunya saya yang saya post ini PSHT. Saya tidak pernah menyebutkan PSHT Pusat Madiun pihak ini nggak pernah, karena yang kita tampilkan di sosial media itu bukan konsumsi orang PSHT saja, tapi orang umum, dan orang umum taunya saya pengen nonton PSHT gitu. Saya itu dan saya sepakat untuk masalahnya kepada Mas Bima ya. Dan ini mungkin tambahan Mas nih. Boleh. Sebelum Mas Denny closing ya. Jadi sebenarnya permasalahan ini mau diakui atau tidak, yang paham permasalahan ini sebenarnya adalah buntut dari istilahnya kekhilafan dari pendahulu kita Mas. Apa ya pantas Lur kalau misalnya kita ini masih istilahnya gimana ya, adu crash dengan sesama warga PSHT, yang itu pasti juga buntutnya kita ini sama saja menjelek-jelekan leluhur kita yang sudah nggak ada Mas. Itu orang udah meninggal itu kan kasihan Mas. Kalau misalnya kita sebagai generasi penerusnya ini malah istilahnya bikin butek atau bikin keruh permasalahan, udahlah biarkan beliau ini juga tenang di alam sana. Kita pun juga dengan pendapat kita masing-masing toh juga nggak akan berpengaruh kepada orang lain kok, nggak, tanpa perlu kita hujat, tanpa perlu kita menjelek-jelekan. Kita ini akan mengalir sesuai kodrat dan iramanya masing-masing, seperti mukodimah itu Mas. Itu sih Mas. Jadi saya selaku pengesahan 2013, saya pengesahannya Mas Tarmaji, mungkin sama juga sama ya. Tarmaji. Iyalah duluan saya. Iya, sampai beliau udah meninggal, udah jangan kita bikin beliau ini tambah menanggung dosanya di sana gitu loh Mas. Kita kalau bisa sebagai generasi milenial tunjukkan apapun yang baik tentang PSHT supaya beliau ini juga menerima kebaikannya juga gitu loh Mas. Itu sih Mas. Ini secara hati saya, nurani saya ini, di luar konteks permasalahan PSHT itu yang saya lihat, yang saya lihat yaitu karena setiap malam itu saya tetap kirim Al-Fatihah kepada beliau-beliau ini supaya beliau-beliau ini tetap jangan sampai nanggung kesalahan saya nih. Ya mungkin Mas Denny punya kesalahan, otomatis kan ilmu yang saya pakai kan ilmu dari beliau-beliau gitu loh Mas. Kalau saya melakukan kesalahan kan beliau juga ikut menanggung gitu loh. Apalagi kita tambah terus dengan kita juga fanatik dengan organisasi ini Mas. Ini malah kurang etis gitu loh Mas. Itu sih Mas yang saya sayangkan Mas. Ya intinya apapun yang kita lakukan tuh jangan sampai membawa masalah bagi diri kita dan organisasi. Apalagi ya sebagai konten kreator kita juga bisa memilih nih, ini kira-kira layak untuk publik atau enggak sih Mas ya. Ya kalau misalnya mau bikin konten tentang PSHT, udah cukup titik PSHT. Maksudnya nggak usah ditambah-tambahin PSHT dari kubu A, PSHT dari kubu B. Ini kalau sudut pandang saya soal sosial media Mas. Karena kalau untuk soal kepengurusan ini memang
kita kan udah ada lingkarannya masing-masing. Kalau kita mau membenarkan pihak yang lain, pasti kita akan menyakiti banyak pengurus yang lain juga, Mas. Karena pengurus yang lain ini istilahnya percaya dengan kita bahwa oh ini orangnya sama dengan kepengurusan kita gitu. Tapi kalau untuk urusan bersosial media atau kita bersaudara, itu hak kita masing-masing. Dan itu kebijakan kita masing-masing. Jangan sampai kita bersosial media ini dipengaruhi sama itu tadi, kepengurusan tadi. Tapi hati-hati juga loh Mas dalam kita membuat konten seperti tadi ya. Ya kita sebagai mungkin punya pengikut yang lumayan, ini bisa memprovokasi dulurnya. Jadi hati-hati juga ketika kita membuat konten, ya lebih ke membuat yang adem-adem aja sih. Ya. Tapi alhamdulillah sih Mas, saya baca di kolom komentar ada beberapa di video saya itu yang paham, walaupun mayoritas tetap tidak membenarkan hal itu. Karena semua pengennya nyawiji. Dan kita pun ini bertanya, nyawiji yang gimana? Yang padahal kita seperti di acara tadi, atau mungkin Mas Denny di acara manapun, ketika bertemu dengan orang PSJT, pasti kan dari berbagai macam kubu tuh. Bukan hanya kepengurusan yang sama-sama Mas Denny saja. Tapi apakah Mas Denny mau beda-beda? Maaf, beda gitu. Enggak kan? Makanya saya misalkan ketemu dulur-dulur, ketika kita kumpul, jangan bahas masalah bahas masalah itu ya. Nah, pokoknya bahas latihannya gimana Mas? Bahas ya masalah yang lebih ke umum aja, karena yang hal seperti itu bisa memancing sih kalau menurut saya sih Mas. Betul. Dan nggak akan selesai. Ibaratnya yang di atas aja nggak bisa nyelesain, apalagi kita yang powernya sedikit gitu. Kalau sampai misalnya ada yang ngajak bahas, sampean gimana? Apa yang saya lakukan? Gimana? Kalau ada yang sengaja bahas, emang mancing sampean juga, apa yang saya lakukan? Apa sampean pergi apa gimana? Iya, saya bilang jangan bahas ini. Kalau bahas ini pasti akan ribut. Langsung to the point kan? To the point saya. Mas sudah jangan bahas ini gitu. Iya, saya bilangin kayak gitu. Jadi setiap saya kumpul misalkan ada yang memancing dikit, Mas kita jangan bahas ini ya. Saya terus terang langsung bilang kayak gitu. Yang lain aja lah. Yang lain aja. Ya karena semua punya pilihan masing-masing dan pasti akan merasa diri dia benar. Betul nggak? Gak mungkin orang memilih ini ngerasa diri dia salah. Itu nggak mungkin. Pasti dia akan merasa diri dia benar. Lebih baik ya kita menghindari perdebatan yang akan menjadinya api kemarahan. Oke, kalian sepakat Mas ya? Sepakat. Oke, Mas Bima ada lagi mau disampaikan? Ya mungkin itu aja sih Mas. Dan apa ya? Kalau misalnya saya dipaksa untuk seperti Mas Denny ini, Mas Denny kan ibarat gimana ya? Mas Denny orang Palembang Mas. Nggak tahu saya budayanya kalau di Palembang itu gimana dan bagaimana pandangan orang Palembang tuh, maksudnya cabang PSJT cabang Palembang gitu ya, dalam menyikapi permasalahan organisasi ini. Tapi kalau saya asli DKP Madiun dan saya juga tahu istilahnya permasalahan yang terjadi di sana apa. Saya cuma ingin menyampaikan ke dulur-dulur kita yang tidak ikut permasalahan itu, kita mudah Mas ngomong, ayah rukun lah. Saya pun juga nggak masalah rukun. Bahkan sama jangan PSJT, keluarga besar saya aja beda sama saya, bayangin. Malah Winongo. Sampai sekarang ini kalau saya di rumah itu malah kayak canggung Mas, sama ayah sendiri aja canggung. Apalagi cuma sekedar masalah internal PSJT. Saya nggak terlalu ngurusin itu. Tapi untuk orang yang mengalami permasalahan itu secara langsung, kita nggak bisa memaksakan loh. Kan banyak yang teriak, ayolah rukun, ayolah nyawiji, ngapain sih kok gini. Tapi kita kan nggak bisa memaksakan itu, karena itu hak masing-masing warga Mas. Yang bisa kita lakukan adalah memberi contoh dan menjaga persaudaraan. Ya, itu tadi, sampean juga memberi contoh untuk menjaga persaudaraan tadi. Ini lulur rukun seperti ini enak loh, gini seperti itu. Ya maksudnya jangankan beda pilihan ya. Ya kita beda perguruan aja, apakah harus kita bermusuhan? Betul. Enggak. Istrinya kan beda. Iya. Jadi apakah saya harus ribut sama istri saya? Kamu itu harusnya ikut PSJT, nggak mungkin gitu kan? Mungkin gitu. Apalagi keluarga saya, aduh, tuh fanatiknya Zawinong luar biasa Mas. Luar biasa. Oke lah kalau gitu ya pada intinya pokoknya tetap kita jaga persaudaraan, tetap bermedia sosial dengan bijak ya, memilih-milih apa yang harus kita share tadi. Jangan sampai kita memancing yang membuat kegaduhan tadi ya. Oke, terima kasih buat Mas Bima ya. Salaman biar nggak selesai. Iya. Daripada kalian ribut di komentar, lebih baik
bertemu langsung, sharing-sharing ya, itu nggak akan berantem menurut saya. Iya. Kalau di komentar tuh pas ributnya di komentar doang. Ketika bertemu nggak akan ribut, tetap ngopi. Iya. Dan satu hal, ketika kalian misalkan bertemu yang berbeda kepengurusan, bilang aja jangan bahas masalah pengurusan ya. Takutnya tadi ada ketersinggungan dan semua orang punya argumennya masing-masing, daripada berdebat lebih baik kita hindari. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudara. Bye bye. Peace out.